Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semua. Masih semangat? Semangat. Oke. Sebenarnya ini materinya pas dengan saat kondisi kita ini saat ini. Ya, jadi pas banget materi yang kita bahas pada sore hari ini dengan materi yang kita bahas. Oke, langsung saja ya kakak, saya share screen. Sudah bisa dilihat kakak-kakak semua? Sudah. Sudah, Kak? Oke. Materi modul pada sore hari ini yang kita bahas adalah modul 1 dan 2. Itu terkait dengan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Ya. Jadi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki di sekolah kakak-kakak semua. Kondisi yang sekarang ini dilakukan juga. Oke. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, kakak-kakak, ini kesepakatan kita bersama. Jadi yang bisa menyalakan kameranya diharapkan tetap bisa menyalakan kameranya biar interaksi kita bisa lebih baik. Terus juga sementara untuk mematikan mikrofonnya bila tidak berpendapat maupun menyampaikan pendapatnya. Terus diharapkan bisa hadir seutuhnya buat kakak-kakak semua, walaupun di Lampung ini kondisinya lagi pemadaman listrik dan kesusahan sinyal, ya alhamdulillah kakak-kakak bisa hadir. Ini saya sangat bersyukur karena memang kita sudah mundur 1 hari. Harusnya sekarang ini kakak-kakak belajar asinkronus 1 JP. Benar ya kakak-kakak ya? Jadi coba dibaca di LMS-nya materi belajar asinkronus 1 JP-nya sambil cari-cari sinyal mungkin yang kesusahan sinyal ya. Ya memang ini kondisinya lagi seperti ini ya. Dengan segala mungkin juga pemahaman dari kami, kakak-kakak pun juga harus berusaha juga. Jadi jangan hanya dipahami saja, tapi juga kakak-kakak harus berusaha. Oke, tapi kami pun tetap memahami kondisi yang terjadi adanya pemadaman listrik di daerah Sumatera bagian selatan. Terus juga kakak-kakak nanti kita maksimalkan fitur chat, ya mungkin yang kesusahan kondisinya saat ini kalau memang nanti Jamboard bisa kita lakukan, kalau nggak bisa ya kita pakai fitur chat saja nantinya. Terus juga klik raise hand sebelum bertanya. Terus juga di sini juga gangguan teknis ini adalah hal yang wajar. Jadi kakak-kakak yang memang nanti ada kendala teknis terkait dengan sinyal, terkait dengan listrik, sampaikan saja. Tapi harapan saya kakak-kakak bisa hadir sepenuhnya. Itu ya kakak-kakak ya, bisa disepakati ya. Oke. Kemarin di modul 1.1 saya pengen tahu apa sih yang kita pelajari di modul 1.1 kemarin, sedikit mengingat kembali materi yang ada di modul 1.1. Apa itu, Kak? Ayo, masih ingatkah? Kak Bisri. Oke, Kak Bisri. Yang kita pelajari kemarin itu terkait dengan refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK, Kak. Oke, jadi refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi harapannya seperti apa, Kak? Guru PJOK maupun
peserta didik ini harapannya gimana nantinya? Setelah kita melakukan atau mendalami memahami terkait dengan refleksi itu, harapannya paradigma seorang guru PJOK itu berubah menjadi guru yang lebih baik dengan diawali dengan refleksi. Hal ini agar capaian tujuan pembelajaran tercapai, kemudian anak-anak juga mendapatkan pembelajaran yang maksimal gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Bisri. Beri 2 tepuk buat Kak Bisri. Oke, jadi harapannya guru maupun peserta didik ini juga mempunyai kebiasaan yang reflektif gitu. Jadi sering melakukan refleksi diri, kan seperti itu, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Bisri. Oke, kemarin ada berapa teknik sih untuk melakukan refleksi kemarin? Ada berapa? Coba untuk melakukan refleksi kemarin ada berapa? Frame work. Kak Nuni, masih ingat gak ada berapa kemarin metodenya kemarin, pendekatannya untuk melakukan refleksi? 2 Kak. Ada 2. 2. Ada 2 bahasa. Apa saja itu bahasa? Kemarin framework Borton sama Gibbs Kak. Oke, pendekatan dari Borton sama Gibbs. Jadi ada 2 itu ya. Untuk melakukan sebuah refleksi itu ada 2 pendekatan yang bisa dilakukan. Ya, dengan pendekatan Borton maupun pendekatan seperti itu. Oke, mungkin kita langsung hanya sedikit saja saya pengen tahu apa yang kemarin kakak-kakak sudah pelajari. Alhamdulillah masih ingat seperti itu. Yang belum mungkin kelupaan bisa dibuka-buka kembali apa materi di modul 1.1 terkait dengan refleksi. Seperti itu. Oke. Di materi yang pertama ini kita tujuannya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Ya, seperti itu. Sedangkan untuk capaian akhir pelatihan ini adalah guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Yang dimaksud dengan berbasis aset ini adalah asset based thinking atau disingkat ABT. Asset based thinking. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Seperti itu. Jadi tujuan dari materi ini adalah apa yang sudah disampaikan terkait dengan menyenangkan dan reflektif, dan juga terkait dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau aset based thinking. Seperti itu. Jadi nanti kita yang akan pelajari di sini adalah terkait dengan ABT, asset based thinking, dan deficit based thinking. Ada 2 itu. Nanti di sesi akhir itu lebih banyak kakak-kakak melakukan refleksi terkait dengan asset based thinking maupun dengan deficit based thinking. Oke, seperti itu. Selanjutnya, dari tujuan tadi juga dari capaian umum modul ini, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Dan capaian pembelajaran khusus pada modul ini, yang pertama, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Poin yang kedua, guru juga dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Ini dari tujuan pembelajaran modul 1.2. Oke. Agenda pelaksanaan dari kegiatan ini, tatap maya ini akan dilaksanakan 2 JP atau 90 menit. Jadi nanti
di 5 menit ini adalah pembukaan. Ini saya melihat jam karena biar tidak terlewat. Jadi remote waktu juga harus saya perhatikan biar tidak terlewat untuk capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Seperti itu. 5 menit itu dia adalah pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Terus 10 menitnya adalah berpikir berbasis aset atau kekuatan atau ABT. Jadi kalau kakak-kakak, ABT, Asset Based Thinking, pendekatan yang berbasis pada kekuatan. Seperti itu. Terus 60 menit selanjutnya nanti diskusi identifikasi situasi di situasi ketiga itu pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Terus situasi yang keempat itu menerapkan pendekatan aset based thinking, dan situasi yang kelima itu pemanfaatan aset secara maksimal. Oke. Terus untuk 10 menit selanjutnya itu terkait dengan memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Dan yang terakhir itu waktunya adalah 5 menit, itu penutup, refleksi untuk modul ini, dan foto bersama. Seperti itu untuk agenda kegiatan pada modul 1.2 di pertemuan Maya ini. Oke, terkait dengan apa di sini? Maksudnya di sini terkait dengan apa ini adalah kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, tetapi itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Jadi kekuatan di situ. Ini adalah teori atau kalimat dari Mahatma Gandhi. Oke. Melihat dari itu, berdasarkan proses pembelajaran atau belajar, ini pertanyaan di sini terkait dengan belajar kakak-kakak secara mandiri dan pengalaman kakak-kakak setelah ikut PGP maupun kegiatan yang lain. Menurut kakak-kakak di sini, apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Coba mulai disiapkan chatnya di kolom chat, tulis. Ini ada pertanyaan terkait dengan apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking. Silakan ditulis dulu, nanti hitungan ketiga baru di-enter bareng-bareng. Oke ya? Oke, silakan ditulis dulu, ini ada pertanyaan, kita bahas bersama-sama. Silakan kakak-kakak ditulis di kolom chat terkait dengan pertanyaan ini. Satu menit cukup ya, atau 2 menit, silakan ditulis di kolom chatnya. Apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Oke, sudah. Kalau sudah, bisa di-enter bersama-sama. 1, 2, 3. Coba. Oke. Pandangan kakak dari Kak Yuda terkait dengan ABT itu adalah berpikir
berdasarkan kekuatan yang dimiliki, memanfaatkan apa yang dimiliki semaksimal mungkin. Oke. Yang kedua, pendekatan berpikir positif untuk menemukan hal-hal positif. Oke, dari Kak Kurniawan. Dari Kak Nuni, pendekatan aset based thinking, yaitu pembelajaran dengan berfokus pada kelebihan. Oke. Kak Bambang berpendapat bahwa ABT itu adalah berfokus pada solusi. Oke. Kak Muhtarom di sini untuk ABT, pendekatan ABT ini merupakan pandangan saya adalah bagaimana kita melihat bahwa di sekitar kita banyak aset yang dapat kita manfaatkan untuk pembelajaran PJOK. Oke. Dari Kak Misri di sini pendekatan yang fokus kepada yang kita miliki. Oke, dari Kak Supeno berpendapat seluruh aset yang kita miliki termasuk pemahaman dan pengetahuan. Oke. Dari Kak Mita, ABT menurut saya adalah aset yang berbasis pada kekuatan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusat perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Dari Kak Asa, berpikir pemanfaatan sumber daya atau aset yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Dari pendapat kakak-kakak di sini saya pengen mendengar jawaban dari Kak Nuni dulu nih. Coba Kak Nuni, halo. Ya, iya Kak. Kak Nuni di sini menuliskan bahwa pendekatan ABT ini adalah pembelajaran yang berfokus pada kelebihan. Nah, maksudnya apa ini kelebihan ini? Ya, kita itu berfokus pada kelebihan anak gitu Kak. Jadi belajarnya itu apa ya? Ya sesuai dengan gimana ya? Kemarin itu sempat baca itu ya. Nggak apa-apa, nggak Materinya. apa-apa. Nggak ada yang salah. Yang penting apa yang sudah Kak Nuni baca di LMS terkait dengan ABT itu apa sih di situ gitu. Iya, jadi pembelajarannya itu pembelajaran yang berfokus pada kelebihan yang dimiliki oleh siswa kita begitu Kak. Jadi tidak hanya sedikit sih yang dilihat dari kekurangannya gitu maksudnya. Oke. Oke, terima kasih Kak Nuni untuk pendapatnya. Oke, selanjutnya untuk jawaban dari Kak siapa dulu ya? Saya pengen mendengarkan pendapat dari Kak Bambang. Mana Kak Bambang? Biar saya Ya, Kak, terima kasih, Kak. Oke, Kak Bambang, silakan. Ya, izin. Menurut saya, pandangan berpikir berbasis aset ini kita berfokus pada solusi, Kak. Jadi kita tidak menunggu-nunggu apa yang harus dilakukan, tapi kita apa yang ada kita lakukan untuk menunjang pekerjaan kita sebagai guru olahraga, Kak. Mungkin seperti itu, Kak. Oke. Terima kasih Kak Bambang untuk pendapatnya. Selanjutnya. Assalamualaikum. Wah, sudah saya mau tempur nih. Salam. Oke, selanjutnya saya pengen dengar pendapat dari Kak siapa lagi ya? Kak Kurniawan. Mana Kak Kurniawan? Iya Kak, terima kasih Kak atas waktu yang diberikan. Oke. Izin Kak, saya mematikan kamera karena memang ada sedikit gangguan jaringan, jadi kurang maksimal. Jadi pandangan terhadap pendekatan asset based thinking ini adalah pendekatan yang berpikir positif. Jadi dalam pemanfaatannya seperti dalam pembelajaran. Sebelum kita masuk pembelajaran, mungkin kita harus memetakan aset yang ada dulu di sekolah. Jika memang aset itu tidak ada, bagaimana kita memodifikasi
dengan berpikir positif, seperti bola yang tidak ada di sekolah bisa kita modifikasi dengan memang barang-barang bekas ataupun dengan kertas-kertas bekas yang bisa kita jadikan bola. Jadi itu yang dimaksud dengan berpikir positif. Jadi supaya lebih bisa efektif dan maksimal dalam pemanfaatan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Kak Kurniawan untuk pendapatnya. Selanjutnya Kak siapa ya? Kak Mita, coba Kak Mita. Mana Kak Mita? Ya, ya. Kalau menurut saya untuk asset based thinking ini adalah kita memusatkan pada kekuatan yang ada. Jangan berpikir negatif terlebih dahulu. Contohnya seperti jika kita ingin mengajar, maksudnya tidak usah berpikir yang negatif. Jadi kita berpikir terhadap yang positif. Walaupun kita tidak punya bola, ya hampir sama dengan Pak Kurniawan. Nah, walaupun kita tidak punya bola, kita punya alat lain yang bisa untuk kita jadikan bola atau memodifikasinya seperti itu. Jadi kita lebih memusatkan pikiran kita itu kepada kekuatan kita yang ada, potensi-potensi yang bersifat positif, jangan negatif terlebih dahulu seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Mita. Beri tepuk tangan buat keempat kakak-kakak yang sudah memberikan pendapatnya. Oke, jadi ABT atau asset based thinking ini adalah berpikir berbasis aset atau kekuatannya. Berpikirnya juga harus positif dengan cara mengidentifikasi dan mengenali hal-hal positif dalam hidup. Jadi berpikirnya tadi sudah disampaikan sebenarnya. Berpikirnya berpikir positif, tidak berpikir negatif seperti yang disampaikan Kak Meta ya. Jadi berpikirnya positif, seperti yang tadi dicontohkan, oh aset yang ada, kita mau pembelajaran PJOK di sepak bola seumpama. Di situ nggak ada bola sepak yang memang standar. Berpikirnya tidak boleh negatif, tapi berpikirnya positif. Dengan cara apa? Oh, bisa memodifikasi alat, dengan memodifikasi bolanya, ataupun dengan cara-cara yang lain. Tetapi di situ tidak berpikir, intinya tidak berpikir negatif, tapi berpikir positif. Seperti itu ya, Kak Nuni. Oke. Jadi di sini kata kuncinya itu asset based thinking ini pendekatan yang berbasis kekuatan. Apa sih yang bisa dilakukan seperti itu? Ya. Terus berpikirnya juga positif. Beda halnya nanti kalau berpikir negatif. Kalau asset based thinking ini adalah berpikirnya positif. Seperti itu. Oke. Di sini ada Kak Ahyana sudah mulai bergabung. Oke, terima kasih. Oke, siap. Kak Peno juga, Kak Supeno, silakan sambil menyimak ya, kakak-kakak. Oke. Jadi kata kuncinya bisa dipahami ya kakak-kakak ya, terkait dengan asset based thinking ini ya kak ya. Oke, selanjutnya. ABT. Atau ABT, asset based thinking. Nah, menurut kakak-kakak di sini, tadi sebenarnya sudah disampaikan terkait dengan asset based thinking. Ya, asset based thinking itu apa? Nah, mungkin yang kita coba bahas di sini terkait dengan keistimewaan asset based thinking itu apa sih? Coba dipakai kolom chatnya, diisi terkait dengan keistimewaan asset based thinking itu apa? Silakan diketik di kolom chat. Nanti bersama-sama diklik untuk mengirim. Silakan diketik dulu. Silakan. 2 menit dari sekarang. Pertanyaannya adalah keistimewaan dari asset based thinking.
Oke, mungkin bisa di-enter 1, 2, 3. Bisa di-enter. Oke, coba saya bacakan. Oke, di sini jawaban dari Kak Yuda terkait dengan keistimewaan ABT ini adalah menjadikan kita lebih kreatif dalam memanfaatkan aset yang dimiliki secara maksimal. Itu pendapat dari Kak Yuda. Terus pendapat dari Kak Kurniawan, keistimewaan kita dapat berpikir lebih kreatif dan inovatif saat proses pembelajaran agar lebih efektif dan menyenangkan dengan memanfaatkan aset yang ada. Oke. Dari Kak Muhtarom, menurut saya keistimewaan ABT adalah pendekatan yang lebih berfokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang tidak kita miliki. Oke. Dari Kak Mita, keistimewaannya adalah kita dapat dengan memudah menerapkan, nah ini agak susah ini, nggak apa-apa, metode pembelajaran yang kita sukai tanpa memikirkan fasilitas atau media yang digunakan ada atau tidak. Oke. Dari Kak Nuni, keistimewaan ABT yaitu tidak ada alasan untuk tidak semangat dalam mengajar karena setiap masalah pasti kita menemukan solusinya karena dari awal telah menerapkan ABT. Ini udah semangat pokoknya Kak Nuni ya. Dari Kak Bambang, mendorong kreativitas untuk berpikir, menemukan, mengembangkan aset yang ada untuk pembelajaran. Oke. Dari Kak Bisri, menghasilkan inspirasi ide, visi, dan cerita baru. Nah, mungkin ini yang mau saya tanya dari Kak Bisri dulu. Kak Bisri, mana Kak Bisri? Baik, Kak. Oke, nggak apa-apa. Silakan Kak Bisri, sampaikan apa yang sudah ditulis. Baik, apa yang saya tuliskan tadi adalah menghasilkan dan menginspirasi ide baru. Jadi kalau kita berbasis kepada kekuatan itu tidak berfokus pada isu, tapi berbasis fokus pada aset yang ada pada kekuatan. Nanti sebenarnya di materi berikutnya kita akan bahas tentang kekuatan-kekuatan modal apa yang harus kita kuatkan itu pemahamannya. Tapi yang jelas dengan adanya berpikir positif ini menurut saya ketika kita selalu berpikir positif tentunya tidak mengeluh tapi kita mencari solusi seperti apa yang disampaikan teman-teman tadi itu, mencari solusi apa yang apa yang bisa menjawab dari permasalahan yang terjadi gitu. Makanya kita harus berpikir positif, kalau tidak ada bola bagaimana harus punya bola gitu. Bisa digunakan untuk memaksimalkan pembelajaran. Kalau kita tidak punya lapangan yang standar misalkan, bagaimana kita bisa menggunakan pembelajaran dengan lapangan standar? Tentunya mungkin mudah-mudahan nanti terjawab di sesi berikutnya gitu Kak. Oke, saya yang menarik di sini ada kalimat cerita baru ini, tertarik gitu. Maksud dari kalimat cerita baru ini apa ini Kak? Ya. Kalau saya begini Kak, kalau dalam pembelajaran ya walaupun tidak sering ya melakukan refleksi, tapi ketika saya mengajar tentang materi sepak bola misalkan Kak, setelah biasanya kita tanyakan kalau di pembelajaran PJOK itu kan sekali tatap muka itu tidak laki semua, tapi ada siswi ya atau perempuan, murid perempuannya. Nah kadang ketika saya tanya di awal apakah anak-anak itu di rumah atau di sekolah mengikuti klub olahraga gitu kan, ternyata yang ngikutin sangat sedikit sekali, walaupun ada beberapa anak yang sudah di luar itu mengikuti sepak bola. Tentunya ini menjadi catatan saya sebagai guru, ternyata di pembelajaran kelas saya ini ada yang sudah pernah memain bola,
Ada yang sama sekali nonton bola aja belum pernah karena eh, perempuan gitu kan. Akhirnya kan terjadi eh, apa namanya, saya harus berpikir bagaimana menciptakan cerita baru. Cerita baru itu kalau biasanya kan saya ngajar olahraga, kalau tekniknya pembelajarannya itu misalkan passing ya, menggunakan kaki bagian dalam, semua saya pukul rata, laki perempuan pokoknya harus berhadapan gitu kan. Pokoknya harus begini, passingnya begitu. Saya tidak melihat anak-anak itu pernah main bola atau tidak, tapi ya pokoknya kita satu komando gitu aja, kita cari bola berpasangan terus nendang gitu kan. Tapi ternyata setelah itu kan ada anak yang ada cewek yang takut bola, bahkan nendang aja belum bisa seperti itu kan. Nah dari situ kadang anak enggan Pak, Kak, untuk pembelajaran yang sifatnya seperti itu kalau anak-anak cewek itu, kalau di sekolah kami ya, tapi nggak tahu kalau di sekolah lain. Nah setelah itu kan, setelah saya tanya begitu, saya pisahkan mana yang sudah bisa bermain bola yang sesungguhnya dengan teknik yang lebih tinggi, dan anak-anak perempuan mungkin saya yang belum pernah sama sekali untuk merasakan mendang bola itu saya pisahkan. Akhirnya anak-anak itu saya lihat lebih cenderung happy gitu kan. Kalau kita ngajar secara keseluruhan satu komando kan, itu kan anak didominasi pembelajaran itu oleh anak-anak yang ahli-ahli gitu ya. Tapi cerita barunya menurut saya yang itu Pak. Misalkan saya bisa mendampingi anak-anak yang baru mengenal sepak bola gitu. Kalau cerita barunya seperti itu kalau menurut saya Kak gitu kan. Ya, terima kasih Kak Bisri. Jadi memang cerita baru yang disampaikan Kak Bisri ini hal-hal yang memang sudah dilaksanakan, tapi muncul cerita-cerita baru. Oh, ternyata pengalaman lebih ke arah mungkin pengalaman baru juga ya Kak ya. Iya, Hal pengalaman baru. Oke, terima kasih Kak Bisri. Selanjutnya saya pengen mendengar dari Kak Ahyana. Hadir Kak Ahyana? Kak Ahyana? Kak Ahyana? Nyambung tidak? Oh, kayaknya terlempar karena sinyal. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya ada Kak Yuda. Kak Yuda? Ya, siap. Oke. Coba Kak Yuda, pendapatnya terkait dengan keistimewaan aset based thinking ini, Kak. Oke, kalau menurut saya Kak, keistimewaannya yang pertama menjadikan kita itu lebih kreatif. Kita bisa memodifikasi apa yang ada untuk dimanfaatkan dengan baik. Terus kedua sebenarnya ada lagi, jadi kita tidak ada alasan lagi untuk bilang bahwa kita itu tidak punya dan tidak mampu, karena kita bisa memanfaatkan apa yang ada digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut. Itu menurut saya, Pak. Oke, terima kasih Kak Yuda. Jadi di sini mungkin saya juga menyimpulkan apa yang ditulis kakak-kakak. Keistimewaan terkait dengan aset based thinking ini adalah kita lebih kreatif, lebih inovatif, dan kita pun juga kakak-kakak lebih berpikir positif dan bisa mau semangat gitu. Jadi berpikirnya selalu positif, mampu bisa menciptakan hal-hal yang baru, memberikan inovasi-inovasi yang baru seperti itu. Jadi itu ya yang menjadi kesimpulan dari kakak-kakak terkait dengan keistimewaan aset based thinking. Lebih berpikir kritis, inovatif, dan berpikir positif seperti itu. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selanjutnya kita ke kita sudah mulai masuk ke refleksi yang mungkin kakak-kakak sudah baca juga di LMS terkait dengan mengapa ini adalah capaian pembelajarannya peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau lingkungan alam, dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Oke. Nah, di sini kakak-kakak
bisa dibaca ya, bisa dibaca dulu. Waktunya 20 menit, tapi untuk membacanya 5 menit silahkan. Kakak-kakak dibaca 5 menit. Terkait dengan studi kasus ini, sambil membaca, mungkin saya juga bacakan ya. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran atau asesmen dan aktivitas kegiatan dari capaian pembelajaran, Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruang atau lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya rusak warga. Pak Gerak amat kecewa, padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut. Karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini kepada orang tua peserta didik serta mengajak berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut. Pak Gerak merasa pesimis gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak mau melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana. Sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Jadi studi kasus yang ketiga ini terkait dengan Pak Gerak. Nah, pertanyaannya, kakak-kakak, berdasarkan studi kasus yang ketiga, yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Oke. Dan yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Mungkin bisa di-screenshot untuk pertanyaan ini, karena nanti akan masuk ke ruang breakout room dibagi kelompok. Silakan di-screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Lanjut. Sebentar. Sudah ya. Kalau sudah, ini ada berapa peserta yang hadir. Sebentar, saya bikin breakout room-nya. Saya stop share screen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 10 kita coba bagi 3 kelompok. 3 kelompok, 1, 2, 3. Oke, nanti silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Apa namanya, kita bagi 3 kelompok. Terus nanti juga setelah 5 menit diskusi, kembali ke room Zoom-nya ya. Oke.
silakan bekerja di kelompoknya masing-masing. Oke, silakan kakak-kakak bisa masuk join ke ruang Zoom-nya di room 1, room 2, room 3. Kak Mita, silakan masuk ke room Zoom 3. Kak Aang telat ya? Halo Kak Aang? Ya Kak, ini baru bisa gabung lagi Kak. Oke, bisa join ke room Zoom 2 ya Kak ya? Dua Kak, iya Kak. Oke, ke breakout room Kak, coba. Oke. Istirahat. Iya Pak. Word ya. Buat tabel. Tabel 1 aset apa tadi pertanyaannya ya? Oh yang soal tadi takut. Mohon arahannya Kak, ini gimana nih Kak? Nggak kedenger Kak. Jadi sekarang itu masuk ke room Zoom, ke breakout room, karena bahas per kelompok Kak. Tadi pertama situasi yang pertama, tadi langsung saya bagi secara otomatis. Jadi saya kirim ke grup room 2 ya Kak ya, kelompok 2 ya. Iya, biasanya kan ada ini itu di atas ada breakout-nya Oke, itu. saya kirim langsung aja. Oke, silakan masuk ke breakout room kedua Kak. Bisa join. Sudah saya tambahkan. Ada Kak Febi, nanti kita tanya. Cek Kak Febi, minta Gimana waktu Kak? sebentar. Ini mau minta kejelasan tugasnya. Jadi kita tadi kan sudah dipecah dalam beberapa kelompok. Betul. Terus kita disuruh untuk menganalisis kasus yang tadi itu kan. Kasus yang ketiga, betul. Tadi Kasus ketiga itu kasusnya kita itu mengerjakannya dalam bentuk apa? bisa masuk langsung PowerPoint bisa. Berdasarkan ada 3 pertanyaan kan tadi Kak? Ya, benar. Nah, 3 pertanyaan tadi bisa masuk ke PowerPoint boleh, bisa ke Word boleh. Ini aja, nanti untuk didiskusikan bersama-sama. Gitu ya Kak ya? Oh, bisa PowerPoint ya. Boleh, boleh. Silakan. Oke, terus nanti diupload nggak itu tugasnya Ini sementara untuk diskusi dulu Kak. untuk diskusi? Oke ya? Oke, siap. Oke, lanjut. Silakan. Oke, Kak Ahyana, silakan Kakak buat. Ya, Kak. Kecil gitu. Berarti itu kalau ada lapangannya itu masuk ke modal fisik bukan sih Bu? Lingkungan. Iya, lingkungan ya. Oh, fisik Bu, fisik ya. Alamnya karena dia lewat perkebunan tadi itu masuk ke alam bukan Pak? Tapi kan tadi belum sempat masuk ke perkebunan tadi ya, Bu ya. Enggak,
Hah? Kok balik lagi? Balik. Habis waktunya Pak, makanya balik lagi. Assalamualaikum. Berapa menit? Mulai. Oke, karena keterbatasan waktu, jadi kita kembali lagi ke main room. Kakak-kakak, kelompok 1 tadi yang room pertama, room 1, kelompok 2, kelompok ketiga, room 3 ya. Kira-kira yang sudah siap untuk menyampaikan kelompok berapa? Silakan. Mau ketik soalnya aja belum kah dibaca belum selesai. Coba, yang kelompok 1 gimana? Kelompok 1 siapa coba ya? Kelompok Room 1 1 tadi. ya? Kelompok 1 itu ada Kak Asa, Kak Bambang, Kak Bisri, Kak Kurniawan. Oke. Kelompok 2 itu ada Kak Aang, Kak Ahyana, Kak Supeno, sama Kak Yuda. Kelompok 3 itu tadi ada Kak Mita, ada Kak Muhtarom, siapa satu lagi? Ini kayaknya lagi terpental. Kak Nuni. Oh, Kak Nuni. Silakan yang siap kelompok berapa? Silakan. Untuk menyampaikan hasil diskusinya. Mungkin Kak Aslan bisa dibacakan hasil diskusi yang Boleh. jawaban nomor 1 dan 2, nanti yang jawaban nomor 3 saling menguatkan terkait dengan strategi pengembangannya. Pak Nawan juga nanti akan bantu. Oke. Silakan ini. Mau di-share screen atau mau dibacakan saja? Kak, Dibacakan saja, Kak. ini kalau dibacakan saja, saya yang share screen terkait dengan pertanyaannya, Kak ya. Jadi terima kasih Kak Febi. Jadi tadi kita baru dapat 2 jawaban Pak. Yang nomor 3-nya nanti mungkin dilanjutkan Pak Bisri penjelasannya. Jadi nomor 1 itu identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Setelah diskusi kita menjawabnya berbasis kekuatan Kak. Oke. Yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Setelah diskusi, kami menemukan 3 aset. Yang pertama, aset politik, itu kebijakan pimpinan. Aset lingkungan. Yang ketiga, aset manusia, itu yang berperan peserta didik, guru PJOK, dan orang tua. Dan yang ketiga belum selesai ini Kak, nanti bisa dilanjutkan penjelasannya oleh Kak Bisri. Terima kasih Kak Febi. Oke, terima kasih Kak Asa. Silakan Kak Bisri mau melanjutkan di poin ketiga. Ini jawaban dari kelompok berapa Kak Asa? Kelompok 1. Kelompok 1. Gimana Kak Bisri yang pertanyaan ketiga? Kak Kurniawan bantu dulu Kak. Siapa Pak? Kak Kurniawan tadi ya, satunya Pak Asa ya? Boleh, silakan. Nggak apa-apa. Ya, Kak Kurniawan. Ya, Coba Kak Kurniawan bisa bantu. Kira-kira strateginya apa yang akan kakak-kakak kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut? Tadi disampaikan oleh Kak Asa, hasil dari kelompok 1 itu ada aset politik, ada aset manusia, ya kan? Terus ada satu lagi aset apa, Kak? Lingkungan, Kak. Aset lingkungan. Oke, silahkan. Strateginya kira-kira apa? Menambahkan dari kelompok kami, Kak, terkait dengan strateginya apa, karena di sini tadi adalah butuh kebijakan. Kami, guru PJOK akan berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk melakukan, karena kalau guru PJOK, menurut saya yang MOU adalah sekolah. Kita sebagai guru PJOK memberikan ide, sasaran seperti Pak Gerak tadi itu, bahwasanya melihat di sana itu ada tempat yang bisa digunakan. Mendorong kepala sekolah untuk melakukan MOU dengan pemilik tadi itu. Kemudian terkait dengan yang kedua, yaitu terkait dengan identifikasi aset apa saja yang dimiliki dari situasi tersebut. Yang pertama memang tadi itu apa namanya kebijakan politik, kemudian aset yang kedua adalah aset manusia, karena di dalam cerita tadi itu ada peserta didik, kemudian guru dan orang tua di sana. Ini adalah
berkolaborasi untuk bagaimana mewujudkan agar kita mempunyai tempat untuk melakukan kegiatan olahraga itu. Kemudian yang ketiga adalah aset lingkungan. Memang karena keterbatasan aset sekolah, kita bisa menggunakan aset lingkungan yang ada di sekitar kita seperti apa yang dimiliki, yang disampaikan Pak Gerak tadi itu. Saya kira strateginya itu, Pak. Oke, terima kasih Kak Bisri. Terima kasih untuk kelompok 1. Mungkin saya pengen dengar dari kelompoknya Kak Muhtarom nih. Tadi sama Kak Nuni juga ya. Oke. Ya. Terima kasih Kak Febi. Kami tadi bertiga berdiskusi, tapi memang keterbatasan waktu karena sebelumnya masih ngobrol di luar diskusi tadi sebentar. Iya, tanya mungkin. Mungkin gini Kak Febi, kami melihat bahwa kasus pada Pak Gerak tadi, jadi kita melihatnya ke situ, ke fokusnya. Jadi mungkin nanti ada perbedaan jawaban atau bagaimana, ya namanya kita masih belajar Kak Febi. Artinya kami tadi melihat kasus itu, bukan kaminya, bukan kami, tapi melihat kasus tadi Pak Gerak seperti itu. Maka dari nomor 1 aja jawaban kami dalam berdiskusi tadi sepakat bahwa itu kita kasus tadi adalah pendekatan yang bukan berdasarkan kekuatan tapi kelemahan, karena di situ terlihat bahwa kepala sekolah itu belum mencoba tetapi sudah mengatakan sulit untuk bernegosiasi. Satu itu. Kemudian tadi ada bahasa di situ Pak Gerak itu merasa pesimis ya dengan hal itu, maka kami ngambil pada nomor 1 itu. Kemudian untuk nomor 2 dan 3 nanti akan disampaikan oleh Kak Meta dan juga ditambahi oleh Kak Nuni sebagai anggota agar kami semuanya bisa menyampaikan hasil diskusi kami. Pada Kak Meta kami persilahkan. Sebentar, Kak Muhtarom. Tadi Kak Muhtarom jawab yang poin 1 ya? Ya, poin 1 Kak. Nah, jadi jawabannya beda dengan kelompok 1 tadi ya Kak Muhtarom. Iya. Kebetulan kami bertiga sepakat tadi untuk masalah hal itu. Oke, jadi memang kalau yang dari kelompok 1 itu ada ABT, tapi kalau ini kebalikannya. Kebalikannya. Ya, pesimis dan oke. Iya. Coba nanti kita lihat. Yang kedua, silakan. Atau ketiga. Kak Meta, silakan. Untuk yang nomor 2, mohon izin menjawab. Untuk yang nomor 2, untuk identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Yang dimiliki ya Pak dalam situasi tersebut pertama adalah kami dari kelompok 3 itu aset fisiknya. Mempunyai siswa yang berkompetensi, maksudnya banyak potensi-potensi pada siswanya. Tapi lahannya tidak ada. Seperti itu untuk yang fisik. Sedangkan untuk yang kedua adalah manusia, Pak. Ada manusia, ada kepala sekolah yang berpotensi, tetapi masih belum bisa menjalin kerjasama. Terus guru-guru yang memang punya kemampuan untuk berintegritas dan memiliki semangat perubahan. Jadi bekerja sama itu sudah Pak, itu saja sepertinya Mas Ian Pak. Oke, terima kasih. Jadi ada berapa aset Kak? Tadi soalnya agak putus-putus. Ada 2 aset sementara. Oke, dari identifikasi. Yang kami lihat sih baru 2 aset Pak. Oke, itu nggak apa-apa. Kita kan nanti sambil dicocokkan, nggak benar atau salah nggak. Kita mencocokkan kasus yang terjadi pada Pak Gerak, sekolahnya Pak Gerak itu, gitu ya. Oke, jawaban yang ketiga silakan Kak Nuni ya. Iya Kak. Silakan. Oke, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Ketika saya menjadi itu sebaik mungkin kalau misalnya memang lapangannya itu hanya kecil gitu ya Kak ya, kita modifikasi saja gitu pembelajarannya. Jadi ya kita pergunakan
apa yang kita miliki dengan sebaiknya begitu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nuni. Jadi jawaban dari kelompoknya Kak Nuni ini dari poin yang ketiga ini strateginya dengan cara memodifikasi ya Kak ya. Jadi kalau memang tidak bisa, nggak bisa dipaksakan harus di sana gitu ya. Oke. Jadi memang oke. Jadi di sini studi kasus atau kasus yang ketiga ini tidak mencari benar atau salah, tapi kakak-kakak di sini coba belajar dari permasalahan atau kasus yang terjadi, terus mengidentifikasi. Yang pertama identifikasinya ini apakah pendekatan berpikirnya yang digunakan guru dalam situasi tersebut itu apa? Tadi ada dua perbedaan, ini kan bagus juga. Apakah ini masuk ke ABT, ya kan, asset based thinking, atau yang kedua ini namanya deficit based thinking, yang disebut adalah kelemahannya. Nah, nanti kita bahas di sini setelah ini. Jadi ada asset based thinking atau ABT, atau yang kedua itu deficit based thinking atau DBT, seperti itu. Oke ya. Oke, itu untuk mengidentifikasi saja, belajar mengidentifikasi dari sebuah permasalahan. Kan kita nanti pun di sekolah pun juga sama, kakak-kakak juga mengidentifikasi permasalahan kakak-kakak yang terjadi, kan seperti itu. Oke, yang kedua, aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Nah, kakak-kakak kemarin sudah baca di LMS, terus dicocokkan. Kemarin ada berapa aset kira-kira kakak-kakak? 7. Ada 7 aset ya. Ada 7 aset. Yang pertama aset apa? Ada aset manusia, terus ada aset sosial, ada aset politik, terus ada aset apa lagi? Agama atau budaya. Terus ada aset yang kelima itu fisik, yang keenam itu lingkungan alam, ya kan? Terus yang ketujuh finansial. Nah, nanti kakak-kakak bisa melihat, oh aset yang bisa digunakan itu ada 7. Seperti apa? Nah ini pasti juga setiap orang ini mengidentifikasi sebuah permasalahan atau studi kasus itu mesti akan berbeda-beda karena sudut pandangnya kan berbeda. Tadi yang kelompoknya Kak Bisri, yang kelompok pertama ini asetnya ada 3. Kalau kelompoknya Kak Muhtaram ada 2. Jadi kan gitu ya Kak Mita ya. Nah ini kan sudut pandang berbeda. Ini tidak menyalahkan ataupun ini melihat dari studi kasus. Itu ya kakak-kakak ya. Oke, untuk selanjutnya, deficit based thinking, kebalikannya tadi, atau yang disebut dengan kelemahannya. Ya, deficit based thinking ini. Di situ adalah pendekatan berbasis kekurangan atau hambatan atau masalah. Ya, tadi makanya ada kalimat apa tadi? Udah pesimis saja Pak. Udah pesimis saja ya kan? Pak Gerak tadi seperti itu. Oke ya. Jadi pendekatannya lebih ke kekurangan, permasalahan dan hambatan aja dalam pikirannya. Jadi nggak berpikir terhadap kekuatannya apa sih, ya kan, hal-hal positif yang muncul, tapi hal-hal yang negatif seperti itu. Oke ya, jadi ada DBT, ada ABT. Nah pendekatannya menggunakan apa, identifikasinya seperti itu. Berdasarkan studi kasus yang pertama, hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat. Nah kira-kira apa kakak-kakak? Hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat? Kira-kira apa Kak Muhtarom tadi yang studi kasus yang pertama tadi? Oke Kak, jadi faktor penghambatnya tadi adalah pihak dari perkebunan itu tidak bermasyarakat ya. Makanya tadi kepala sekolah tadi agak sulit karena tidak bermasyarakat dan dia juga tidak mau perkebunannya itu dirusak kan gitu. Itu salah satu hambatan pada kasus tersebut kalau menurut saya itu. Oke, terima kasih Kak Muhtarom. Jadi intinya tadi
ini ada permasalahan yang menjadi penghambat itu tadi pihak perkebunan itu tidak bermasyarakat ya, yang pertama itu, dan karena memang takut perkebunannya rusak kan seperti itu ya. Ini yang menjadi sebuah permasalahan dari apa yang di kasus yang pertama. Oke, selanjutnya berdasarkan tugas asinkronus yang kakak-kakak kerjakan dalam forum diskusi di LMS, mengapa guru PJOK itu perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Nah, kira-kira di sini saya pengen dengar dari Kak Aang. Mana Kak Aang? Saya belum dengar suaranya Kak Aang ini. Kak Aang masih ada di main room? Kak Yuda? Kak Kurniawan? Kak Supeno? Masih ada di main room? Aku ya kan orangnya ke HP bismillah ya kan sore ini mau karena Telkomsel Belum bisa nyambung ya. Oke. Kalau menurutnya Kak Asa, coba. Kak Asa, terkait dengan pertanyaan ini. Mengapa guru PJOK ini perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking, Kak? Kira-kira. Kalau menurut saya, kenapa kita perlu pelajari dan menerapkan supaya kita kalau pembelajaran itu kan kita punya tujuan pembelajaran, misalnya anak mampu menguasai salah satu gerak, misalnya menendang bola. Sedangkan kita tidak mempunyai bola, kita harus berinovasi atau kreatif atau inovatif. Gimana caranya kalau di sekolah kita tidak mempunyai bola, kita berinovasi untuk membuat bola itu sendiri dengan cara memanfaatkan aset yang ada di sekitar. Misalnya dari sampah yang dikumpulkan di dalam plastik, nanti diisolasi, bisa menjadi bola. Menurut saya itu, Kak. Terima kasih, Kak Febi. Oke, terima kasih Kak Asa. Kalau dari Kak Mita, terkait dengan pertanyaan ini, kira-kira apa Kak? Pendapat Kak Mita. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari menerapkan pendekatan asset based thinking adalah untuk membuat kita lebih mudah, Kak, lebih mudah memodifikasi, lebih mudah menerapkan metode yang ada kepada pembelajaran yang akan kita lakukan. Sehingga kita tidak perlu memfokuskan pada kekurangan-kekurangan yang misalnya kekurangannya anak didiknya itu masih perlu pendekatan yang bagaimana. Nah, sedangkan kita itu berfokusnya pada hal-hal yang positif. Entah nanti di perjalanan bisa atau tidaknya anak didik yang terapkan, itu urusannya nanti. Yang penting kita berpikir positif terlebih dahulu. Terus untuk media dan alat-alat yang akan kita gunakan dalam modul ajar kita. Jadi kita tidak perlu memikirkan alat-alat yang ini nggak ada di sekolah. Ini di sekolah itu adanya cuma ini. Jadi tidak perlu memikirkan hal-hal yang seperti itu. Tetap kita harus berpikir positif terlebih dahulu. Seperti itu menurut saya, Kak. Oke, terima kasih Kak Meta. Jadi harapannya ini kenapa perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking ini, pendapatnya kita selalu berpikir positif aja pokoknya. Kita berjuang dulu, berusaha terlebih dahulu pokoknya ya Kak Meta ya. Yeah. Nanti untuk berhasil apa tidaknya itu pokoknya di belakang gitu ya. Iya. Yeah. Berpikir positif dulu, kita melihat dari segi kekuatannya dulu. Kalau kita melihatnya dari segi kelemahannya, permasalahannya, mesti kita nggak akan bergerak, nggak akan melanjutkan kan, nggak akan berusaha kan gitu ya Kak Mita ya. Iya. Jadi ini yang perlu kakak-kakak lakukan untuk mempelajari dan
menerapkan pendekatan asset based thinking ini. Oke. Selanjutnya di sini terkait dengan apa namanya pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK, guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jadi memandang semua sumber daya ini menjadi yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Terus jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dan dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Jadi selalu berusaha kan gitu tadi yang disampaikan. Jadi berpikirnya positif dilihat dari segi kekuatannya dulu. Jadi dia akan selalu berusaha. Seperti itu. Terus selanjutnya dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Ini yang pentingnya pola berpikir berbasis aset dalam PJOK. Itu ya kakak-kakak ya. Terus di sini juga terkait dengan pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK untuk mewujudkan visi, mencapai tujuan-tujuan atau prakarsa perubahan. Intinya untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Masalah yang diatasi atau diselesaikan, itu upayanya mencari dan mengatasi masalah, perspektifnya pasti ada sesuatu yang salah gitu. Terus fokus cari kelemahan dalam sistem tersebut. Masalahnya atau kesulitannya, batu sandungannya, pengalaman emosinya tidak menyenangkan pasti. Oke. Terkait dengan kekuatan atau potensi, ini daya gunakan, upaya identifikasi, apresiasi, selidiki kekuatan atau potensi aset. Perspektifnya pasti ada kekuatan atau potensi asetnya. Fokusnya apresiasi kekuatan atau potensi atau aset dalam sistem tersebut, semangat gotong royong, co-kreasi atau co-creating, masalah itu ada tantangan, batu lompatan, pengalaman emosinya pasti akan membahagiakan atau bahagia. Seperti itu. Oke, ini studi kasus yang kelima atau selanjutnya. Ini ada sedikit berbeda. Oke, silakan kakak-kakak dibaca atau di screenshot. Nanti kita akan kembali ke breakout room. Di screenshot terlebih dahulu, nanti dibaca di breakout room. Oke ya, bisa di screenshot terlebih dahulu. Sepertinya nanti kelompoknya akan sama seperti yang tadi. Silakan di screenshot hitungan ketiga 1, 2, 3. Oke ya. Ini pertanyaannya. Berdasarkan studi kasus kelima, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Oke, bisa di screenshot atau ditulis. Bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada? Oke. Oke. Jadi nanti bisa dilihat dari 4 poin komunitas MGMP PJOK SMP tingkat kabupatennya. Terus terkait dengan pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran lebih variatif dan inovatif. Terus peran peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP dan pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar. Oke ya, sudah dipahami ya? Saya kirim ke ruang breakout room. Saya stop screen, stop share. Saya kirim ke kelompoknya masing-masing. Kita waktunya 7 menit saja. Silakan. Silakan masuk ke breakout room untuk dibahas, nanti dipresentasikan. Aja.
Kak Nuni, silakan ke breakout room. Iya, ini nggak ada loh Kak ininya. Tadi ada anak panahnya gitu. Oh, Kak Nuni masuk ke ini ya? Ke apa namanya? Ah, kelompok 3. Kak Nuni. Oke, kelompok 3. Oke. Kak Ahyana ini udah join. Saya masukkan kelompok berapa? Kelompok 2. Kak Bambang, Kak Aang, Kak Supeno, Kak Bisri, silakan ke breakout room.
Lupa saya ngobrolnya di Man Agung ini. Aduh. Ya, Ini cuma 2 menit toh Pak Febi. Gimana? Kayaknya cuma 2 menit. Oh, udah lebih tadi ya. Duh. Sebentar lagi akan kembali ke Ini main room. Kak Febi mau tanya bentar. Ini Boleh. selesainya kira-kira jam berapa ya? Ini satu kasus lagi. Setelah itu nanti sekitar jam 6 kurang seperempat lah, Kak. Jam 6 Agak kurang. molor, ya, agak molor dikit. Makanya ini rada saya cepetin. Ya, nggak apa-apa. Karena ini nebeng nggak enak saya. Mas Febi. Iya, boleh, Kak. Kak Febi, mohon izin. Salam kenal, saya Mas Superno. Siap, masih ingat saya. Ya. Siap. Mohon izin, ini sedikit sharing-sharing. Nanti saya mohon maaf sebelumnya. Saya di kegiatan ini, kalau dibandingkan dengan kegiatan siapa kemarin yang keluar itu, si Adit, Mas Adit, Kak Adit. Ya, betul. Nah, itu tidak ada seper-sepernya dengan kegiatan saya. Saya lebih banyak. Saya di Jakarta sering mondar-mandir, saya ke Palembang, saya kegiatan ini kan. Terus di KONI aktif, artinya kan saya berusaha untuk semaksimal mungkin hadir. Bagaimana caranya saya akan mengikuti kegiatan dengan baik. Tugas-tugas akan saya kerjakan walaupun saya terlambat. Ini mohon maaf, artinya kan saya tidak ngurang-ngurangi tanggung jawab saya dalam kegiatan ini. Nah, terus yang kedua, berkaitan dengan pertemuan yang pertama sama pertemuan yang kedua, ini seyogianya memang kita harus membuat kesepakatan terkait dengan alokasi waktu. Sebelumnya kita mulai jam berapa sampai jam berapa, supaya teman-teman pun nanti di sekolah yang ngajar dia punya perhitungan, dan yang kedua punya spesifik waktu ya, atau pengaturan waktunya dia biar tidak benturan seperti itu. Dan yang ketiga, halo, suaranya hilang. Mungkin untuk kita semua, kalau memang ada Zoom meeting, tapi kan memang semua sudah terdata ya, secara langsung di dalam LMS kita tanggalnya, kapan dan sebagainya sudah terdata ya. Mungkin kita terkadang perlu diingetin Mas untuk kaitannya dengan pertemuan secara Zoom, waktunya kapan sebagainya. Ini mohon maaf, teman-teman di lapangan itu semua sibuk nyari duit di kolam renang mungkin. Makanya dia lupa waktunya itu kan gitu loh. Terutama Bu Ahyana itu sahabat saya itu. Itu dia lupa terus ke kolam renang terus dia tuh. Oke. Nanti sambil kita diskusikan kembali ya Kak ya terkait dengan kesepakatan ya. Nanti ya biar sama-sama enak gitu. Betul. Boleh. Oke, biar mempersingkat waktu ini, silakan untuk kelompok siapa yang siap terlebih dahulu? Ayo. Kelompoknya yang tadi yang belum? Kelompoknya siapa tadi? Kelompok 2 yang belum tadi, Kak. Ayo kelompok 2. Oke, makasih.
Oke. Makasih Kak Muhtarom udah diingatkan bahwa kita belum. Oke, Mohon dibuka dulu Pak soalnya. sebentar saya ini dulu. Ya, oke. Tadi sudah dibaca ya terkait Oke. dengan kasusnya ya. Bu Hayati sudah memanfaatkan aset yang dia miliki secara maksimal. Pertama, dia sudah memanfaatkan aset sosial berupa MGMP. Kedua, aset manusia juga dimanfaatkan. Begitu pun dengan aset fisik berupa media webinar. Nah, Bu Hayati sudah menggunakan aset tersebut secara maksimal untuk menyampaikan gagasannya tentang pola pikir guru PJOK yang sekarang ini. Itu kalau menurut saya, Pak. Yuda, mungkin terkait Oke. dengan komunitas MGMP maupun aset-aset yang sudah digunakan, apa namanya alasannya seperti apa tadi yang penggunaannya Ya, seperti apa? dia melakukan apa ya diseminasi, artinya melakukan apa yang dia tahu ditularkan ke rekan-rekannya secara maksimal. Jadi menyosialisasikan tentang pandangannya, tentang pola pikir yang seharusnya ini loh guru PJOK yang sekarang itu jangan berkutat lagi ke arah prestasi, tapi kita harus lebih menghamba kepada murid. Nah, itu dia memaksimalkan forumnya itu, Pak. Komunitas MGMP-nya sudah digunakan gitu ya kayaknya. Iya, benar. Untuk peran peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP gimana itu Kak? Tadi ada nggak permasalahan di sana yang bisa dipecahkan? Ya, perannya juga sudah maksimal. Artinya mereka bertukar pendapat. Artinya aset manusianya juga sudah hidup, sudah saling sharing tentang apa sih kelemahan dan kekurangan dari pola pikir yang Bu Hayati sampaikan seperti itu. Oke, oke. Berarti dari apa yang sudah Bu Hayati ya, Bu Hayati dalam pemanfaatan aset yang ada itu sudah dilakukan secara maksimal gitu ya kayak dari apa namanya komunitas FGMP, pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran lebih variatif dan inovatif, terus peran peserta yang aktif di dalam kegiatan FGMK, terus pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar. Oke, berarti apa yang Kakak sudah lakukan terhadap kasus yang kelima tadi dalam mengidentifikasi sebuah aset yang sudah digunakan seperti itu. Oke, selanjutnya ini masuk ke studi kasus yang keempat. Ya, silakan bisa di screenshot oleh kakak-kakak di sini. Di screenshot terlebih dahulu. Sudah? 1, 2, 3. Oke. Terus pertanyaannya ini. Berdasarkan studi kasus yang keempat, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang dimanfaatkan? Silakan. Saya di screenshot, saya coba kirim ke Zoom apa namanya breakout room-nya. Sebentar. Silakan bisa join ke breakout room untuk menjawab atau menyelesaikan studi kasus yang keempat. Silakan Kak Mita, Kak Supeno, Kak Ahyana, Kak Kurniawan, Kak Bisri untuk masuk ke breakout room.
Aspir itu ini harus aku nggak tahu itu nggak ngomong lagi saat anggarannya gede tapi itu kan nggak sak mulu kira tetap sita Dan yang sudah dimakan yang Rampung Pak Yuda. walau udah di sini. Masih di mute, Kak. Oke, terima kasih. Kita kembali ke main room. Mungkin kelompok 1, 2, atau 3 yang mau menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan studi kasus yang keempat. Untuk mempersingkat waktu, ayo, kelompok siapa? Yang mau menyampaikan pendapatnya? Kak Mutarom? Siap, Kak. Oke, siap, lanjut aja. Menyelamatkan biar cepat. Nah, jadi kami tadi baru membaca studi kasusnya sudah ada muncul detik, tinggal berapa detik itu tadi ya. Tapi ini kami sempat berkomunikasi berkomunikasi dengan 2 anggota kami. Jadi yang dimiliki oleh SMA Jiwaraga itu tadi adalah pertama aset manusia. Di situ ada kepala sekolah, guru, waka, kemudian orang tua, kemudian aset finansial yang mana dukungan orang tua untuk pengadaan sarpras tadi, perlengkapan olahraga, kemudian aset fisik, ya fisik, kemudian mungkin bisa diteruskan sama Kak Meta sama Kak Nuni. Ya, mau ditambahkan nggak kira-kira aset yang lain? Atau 7 aset itu ada semua? Silakan Kak Meta.
ada aset fisik ya Pak, karena sekolah mempunyai alat tadi, finansial karena bantuan orang tua. Untuk sosialnya karena kepedulian orang tua akan aset sekolah, jadi sehingga mereka menjadi donatur untuk alat-alat, ada beberapa menjadi donatur untuk alat-alat di sekolah. Terus untuk Manusia. yang manusia karena Oke. yang manusia karena memang ada ininya di sekolah. Terus kalau untuk apa sih? Kayaknya itu dulu deh Pak kalau saya. Kalau untuk agama dan budaya belum ada. Kalau Jadi dari cerita tadi belum masuk ke budaya dan agama. Ya, kalau Oke. dari kasus tadi. Oke. Terima kasih Kak Mutarom, Kak Meta yang menyampaikan hasil diskusinya. Jadi tadi di sini dari hasil apa namanya ada terletak di daerah perkotaan yang strategis ya Kak ya. Iya Kak. Terus sarana dan prasarana olahraganya sangat memadai, betul ya? Betul. Terus pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung. Iya, betul. Terus upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil sarpras, guru, komite sekolah mengatasi permasalahan yang ada muncul Pak. Muncul Pak. Juga keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, keberanian komite menyampaikan kritik itu juga muncul. Muncul Pak. Sehingga ada kebijakan kepala sekolah juga yang muncul. Iya, modal politiknya ada Pak. Jadi di situ tadi perlu diingat ada 7 aset yang dapat diperdayakan, diantaranya aset manusia, aset sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan atau alam, finansial, dan politik. Di situ tadi juga muncul keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran ini mendorong kepemimpinan murid, kan seperti itu. Terus komite bersuara menyampaikan kritik, kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya untuk dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Oke. Ini langsung pertanyaan yang di sini saja. Saya pengen di kolom chat aja ini pertanyaan yang terakhir. Apa saja aset yang kakak-kakak miliki di satuan pendidikan untuk mendukung kakak-kakak dalam pengajaran PJOK yang berkualitas? Silakan. Ada 7 aset. Apakah di situ ada semua? Dari aset manusia, itu ada apa yang kakak-kakak miliki di satuan sekolah kakak-kakak. Terus aset sosialnya, aset politik, aset agama, aset fisik, lingkungan, dan finansial. Jadi ada 7, silakan diketik dulu di kolom chat saja. Silakan diketik 2 menit. Silakan. Harusnya pakai aplikasi ini tapi nggak usah karena waktu. Silakan pertanyaan. Ada 7 aset, apakah di situ ada semua di satuan pendidikan kakak-kakak? Silakan diketik di kolom chat saja. Setelah diketik bisa di-enter, bisa dikirim langsung. Kita coba nanti kalau sudah kita coba 2 jawaban dari kakak-kakak. Silahkan yang mungkin sudah bisa dikirim. Saya coba lihat. Di sini masih muter ini, Mbak Fri. Coba Kak Meta saja dulu ini. Di sini ada semua di sekolah saya katanya. Oke.
Saya ingin tahu, coba disampaikan Kak Meta, aset apa saja yang dimiliki. Yang pertama aset manusia ya Kak. Di sini di sekolah saya itu ada guru S1 dan S2 yang sudah bersertifikasi. Memang sudah banyak, itu salah satunya. Terus banyak peserta didik yang mempunyai kemampuan olahraga. Untuk Terus banyak juga PJOK-nya juga sudah tercukupi ya Kak ya? Iya Kak, sudah. Terus banyak wali murid yang mempunyai usaha sewa. Kemarin ada wali murid yang mempunyai kolam renang Kak. Jadi kita bisa MOU ke sana untuk mendirikan kolam renang, untuk meminjam kolam renang agar lebih mudah, lebih murah Kak. Itu untuk aset manusianya. Kalau untuk aset sosialnya, ada beberapa komunitas futsal yang ada di sekolah. Terus ada juga yang ada ekskul Kak, ekskul yang ada di sekolah itu dari diajarkan lewat sepak bola yang ada di Kota Metro. Itu salah satunya. Terus untuk yang politiknya itu kepala sekolah alhamdulillahnya bisa MOU ke kolam renang, ke gedung badminton, seperti itu. Itu untuk yang politik. Sedangkan untuk yang agamanya, itu mayoritas di sekolah saya itu beragama Islam. Jadi bisa membentuk moral sosialnya melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan budaya-budaya yang ada di sekolah. Untuk fisiknya, alhamdulillahnya ruang kelasnya memenuhi, lapangan futsalnya ada, lapangan bola volinya ada, taman-taman sekolah itu ada, Kak. Terus kalau untuk pemanfaatan kolam untuk lingkungan atau alamnya, itu ada salah satu villa dekat sekolah yang ada sport centernya, Kak. Jadi kita kadang sering ke sana untuk fasilitas tersebut. Terus kalau finansial kita ada dana BOS yang pertama, yang kedua adalah bantuan dari orang tua, seperti contohnya kalau untuk alat PJOK itu kemarin inggrang yang dibuatkan oleh orang tua siswa, atau alat yang kemarin dibuatkan orang tua itu salah satunya inggrang, itu aja deh Kak. Oke Kak Meta, terima kasih. Kayaknya di tempat satuan pendidikan Kak Meta ini sudah cukup terpenuhi untuk aset yang dimiliki ya Kak ya. Dari aset manusia, sosial, politik, agama atau budaya, fisik, lingkungan atau alam, dan finansial tadi sudah disampaikan, sudah mencukupi. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa harapannya kakak-kakak sudah bisa memetakan aset-aset apa saja yang dimiliki dari satuan pendidikan kakak-kakak. Yang pertama itu, terus juga kakak-kakak di sini sudah bisa membedakan terkait dengan pendekatan ABT atau asset based thinking, yang berpikir berbasis aset atau kekuatan, cara mengidentifikasi dan mengenali hal-hal positif dalam hidup. Terus juga kakak bisa melihat pendekatan DBT, itu deficit based thinking, ya, pendekatan yang berbasis kekurangan, hambatan dan masalah. Dan harapannya di sini kakak-kakak lebih menggunakan pendekatan aset based thinking atau berpikirnya positif dari segi kekuatannya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini terkait dengan LMS, lakukan tahapan ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan nanti melalui LMS. Proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikut. Terus batas waktu pengumpulan tugas di tahap dilakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Oke, ini tugas yang akan dilakukan oleh kakak-kakak di LMS ya Kak ya. Apa saja tugas di tahap lakukan? Poin A, kakak-kakak akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Terus kakak-kakak dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada.
dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Itu yang akan lakukan untuk menjawab di LMS. Nah, formatnya seperti apa nanti seperti ini. Asetnya apa di kolom pertama, terus pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik, terus keterangannya apa di situ. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Cek dulu sebentar Kak, Pak Febi. Boleh, sebentar. Keterangan itu bagaimana ya contohnya sebentar? Keterangan di kolom keterangan itu diisi apa? Oke, sebentar. Jadi aset ini kan ada 7 aset yang bisa digunakan ya Kak ya. Yang pendekatan aset apa yang ada di satuan pendidikan kakak-kakak, terus pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Ya, keterangan itu bisa keterangan apakah sebentar, pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Pemanfaatannya, keterangan ini bisa jumlahnya mungkin Kak, atau terpenuhi atau tidak, seperti itu, atau mungkin tambahan-tambahan dari jawaban yang memang di luar dari pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Kalau memang itu perlu di keterangan, silakan ditambahkan. Kalau memang tidak, intinya di pemanfaatan asetnya harus ada. Gitu ya Kak ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Febi. Di kolom yang pemanfaatan asetnya ini harus ada. Kalau berarti ini hanya satu aset saja ya Pak. Kalau diminta kan dari tugasnya tadi diminta hanya satu, berarti hanya satu aset. Contohnya aset manusia, hanya manusia saja gitu ya Pak. Hanya dijabarkan apa saja seperti itu. Betul. Bisa. Seumpama aset manusia ini kan tidak hanya gurunya saja, bisa nanti dijelaskan dari guru, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Kan ini bisa masuk beberapa poin di bawah di sini ya Kak ya. Di pemanfaatannya ya. Seperti itu. Oke ya Kak ya. Oke. Selanjutnya tadi terkait dengan kesepakatan gimana? Kak Supenonya udah nggak ada. Sudah maghrib ya. Oke. Nanti kita diskusikan terkait dengan kesepakatannya di di WA Group. Untuk hari ini cukup. Terima kasih. Kita foto bersama, bisa dinyalakan kameranya. 1, kita foto bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di pertemuan keempat ya Kak ya. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.